Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Muhammad Hermanias dengan nomor induk mahasiswa 18 14 19 0061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Subsektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Andes Muhammad Iman Nugroho, AK, MAK, CA. Langsung saja, latar belakang masalah. Fenomena. Yang pertama, cepatnya persebaran virus COVID-19 berdampak negatif kepada perekonomian Indonesia, khususnya perusahaan subsektor transportasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, tidak selarasnya tujuan antara pemegang saham dengan manajerial dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan dan harga saham perusahaan. Yang ketiga, keputusan untuk memilih sumber pendanaan yang kurang tepat dapat meningkatkan beban pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan. Lalu, yang keempat, nilai perusahaan akan terpengaruh jika ukuran perusahaannya kecil. Dan yang terakhir, besar atau kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi mudah atau sulitnya perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal. Rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, apakah struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan? Lalu yang kedua, apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang ketiga, apakah perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah nilai perusahaan dapat terpengaruh secara simultan pada struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. Berikut adalah teori yang digunakan dalam skripsi saya. Yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori, dan yang kedua ada teori persinyalan atau signaling teori. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam skripsi saya yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini, dengan nama peneliti dan judul penelitiannya. Kerangka pemikiran. Yang pertama, variabel X1 struktur modal diduga berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau variabel Y. Yang kedua, variabel independen X2 kepemilikan manajerial diduga berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan atau variabel ketiga diduga berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan hipotesis keempatnya diduga struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan atau variabel Y. Berikut adalah pengembangan hipotesisnya ya. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, H2, terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, H3, terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, H4, terdapat pengaruh antara struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian yang saya gunakan. Poin yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif. Dan yang kedua, variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Yang ketiga, variabel independen, yaitu struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. Lalu di sini yang keempat ada populasi. Populasi yang saya gunakan adalah perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar pada BI periode 2019 sampai 2021. Lalu yang kelima, ada sampel, 14 perusahaan yang sesuai kriteria. Dan yang terakhir, aplikasi pengolah datanya yang saya gunakan adalah aplikasi Fuse versi 12. Selanjutnya ada rancangan analisis. Rancangan analisis yang saya gunakan, yang pertama adalah model yang digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Yang nantinya uji regresi data panel akan diuji menggunakan analisis regresi data panel, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pengaruh struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Terdapat 3 model data panel dalam penelitian ini, diantaranya adalah CEM, FEM, dan REM. Berikut adalah analisis regresi data panel saya. Dari hasil uji Chow, pada tabel di samping, hasil uji Chow, Common Effect
dibanding dengan fixed effect di samping, diperoleh F hitung sebesar 1,593455 dan nilai probabilitas 0,1536, lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, common effect model atau CEM lebih tepat untuk digunakan. Lalu berikutnya ada hasil uji Hausman. Pada tabel di samping, Hausman test fixed effect dibanding dengan random effect di samping diperoleh F hitung sebesar 5,626775 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1312. Itu lebih besar dari 0,05 atau nilai alfa. Maka hipotesis HO diterima dan HA ditolak, yang berarti random effect model lebih tepat untuk digunakan. Lalu yang terakhir ada hasil uji Lagrange multiplier. Di sini berdasarkan tabel di samping, Lagrange multiplier test common effect model dibanding dengan random effect model diperoleh probabilitas bersepadan dilihat dari nilai both sebesar 0,0009 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima, yang berarti random effect model atau RAM lebih tepat untuk digunakan. Berikut adalah rangkuman uji penilaian model dalam penelitian skripsi saya. Metode yang digunakan ada Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiplier test. Dengan pengujiannya, Chow test common effect dibanding dengan fixed effect, dengan hasil yang keluar adalah common effect model. Lalu yang kedua Hausman test, random effect dibanding dengan fixed effect, dan dengan hasil random effect model yang lebih tepat digunakan. Lalu yang terakhir Lagrange multiplier test, common effect dibanding dengan random effect dengan hasil random effect model atau RAM yang lebih tepat untuk digunakan. Hasil pengujian model regresi data panel ke atas, ketiga model data panel bertujuan untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan yang merekomendasikan penggunaan random effect model atau RAM yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Lalu berikutnya ada uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Dari hasil tabel di samping, struktur modal atau DER atau variabel X1 saya memiliki T hitung lebih besar dari T table dengan nilai 4,707345, lebih besar dari 2,024394 dan probabilitas yang sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Lalu yang kedua, variabel X2 kepemilikan manajerial atau MOUN memiliki T hitung lebih kecil dari T table dengan nilai minus 1,047313 lebih kecil dari 2,024394 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3016 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Dan yang terakhir ada ukuran perusahaan atau LN memiliki T hitung lebih kecil dari T table, yaitu minus 1,298838 lebih kecil dari 2,024394 dan probabilitas sebesar 0,2018 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Lalu selanjutnya ada uji koefisien secara bersama-sama atau uji F. Nilai F statistik lebih besar dari F table, yaitu 8,883497, lebih besar dari 2,851741, dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000137, lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan koefisien determinasinya, berdasarkan output di atas, maka diperoleh nilai R² sebesar 0,4122224. Artinya variabel struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan memiliki kontribusi sebesar 41,2224%. Sisanya sebesar 58,5776% dari penelitian di luar. Kesimpulan. Yang pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2019 sampai 2021. Yang kedua, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial atau X2 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2019 sampai 2021. Dan yang ketiga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan atau variabel X3 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
atau BI periode 2019 sampai 2021. Lalu yang terakhir, struktur modal, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2021. Lalu berikut adalah kesimpulan secara ringkas. Dapat dilihat dari tabel di samping, struktur modal atau variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Y, dan kepemilikan manajerial atau X2 berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan variabel X3 berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Dan hipotesis H4-nya berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai perusahaan atau variabel Y. Saran, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambahkan beberapa faktor variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan proksi atau model pengukuran lainnya, dan diharapkan pula menggunakan aplikasi olah data lainnya seperti SAS, Minitab, ataupun SPSS, dan yang lainnya guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.